Pemirsa, Kasmito, kakek berusia 74 tahun di Demak, Jawa Tengah, dituntut 2 tahun penjara karena menganiaya pencuri ikan. Upaya restoratif justice gagal karena terdakwa dinilai melakukan penganiayaan berat dan bukan membela diri. Kasmito, kakek berusia 74 tahun menjadi pesakitan usai membacok seorang pria yang diduga mencuri ikan di kolam yang dia jaga di Desa Pasir, Mijen, Demak, Jawa Tengah awal September lalu. Permohonan restoratif justice atau penyelesaian perkara di luar sidang terhadap kasus Mbah Mito ditolak. Kasmito kini menghadapi tuntutan 2 tahun penjara karena jaksa menilai Kasmito telah melakukan penganiayaan berat dan bukan membela diri. Sebelumnya seorang pria ditemukan warga tak berdaya pada 7 September lalu dengan luka di lengan dan leher. Setelah diselidiki dan pemeriksaan saksi, dugaan pelaku mengarah kepada Kasmito yang lalu diamankan polisi. Sekitar sebulan setelah peristiwa, Polres Demak menerima laporan dari pemilik lahan yang dijaga Kasmito yang melaporkan pencurian ikan yang terjadi saat peristiwa pembacokan. Sementara kondisi korban penganiayaan Marjani, warga desa Wonosari, Kecamatan Bonang, masih belum pulih. Menurut pihak korban, tidak ada upaya yang dilakukan pihak Kasmito untuk menyelesaikan kasus secara kekeluargaan. Awal itu dari pihak korban untuk minta damai, untuk restoratif justice, dan dari pihak PH, kuasa hukumnya, mengatakan bahwa untuk draft mau dibikin. Tapi sampai saat ini, sampai prosesnya tuntutan 2 tahun, itu pun belum ada titik untuk damai. Ya, selama ini korban bagaimana kondisinya? Selama ini korban masih keadaan kesakitan karena ada 3 pen yang ada di dalam. Jadi masih berobat jalan, juga masih istirahat di rumah. Selain dituntut 2 tahun penjara, jaksa juga menuntut Kasmito untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Kasus ini menyita perhatian masyarakat karena usia terdakwa yang sudah tua namun terancam penjara. Sementara polisi dan kejaksaan menyatakan proses hukum Kasmito sudah sesuai prosedur. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Lalu apa langkah yang akan diambil oleh Kasmito setelah dituntut 2 tahun penjara? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Haryanto, kuasa hukum Kasmito. Selamat sore Pak Haryanto. Selamat sore Mbak. Baik Pak Haryanto, sebelum saya bertanya kepada Anda, kita akan dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari Kepala Kejaksaan Negeri Demak, di mana sebelumnya jaksa menilai bahwa Kasmito melakukan penganiayaan berat sehingga restoratif justice tidak dikabulkan. Kasmito dinilai tidak membela diri karena korban tidak menyerang. Dan berikut pernyataan Suhendra, Kepala Kejari Demak. Yang ditentukan oleh restoratif justice itu tidak dapat kita terapkan di perkara pidana yang telah dilakukan oleh Mbak Mito. Karena apa? Penganiayaan yang dilakukan oleh Mbak Kasmito ini termasuk kategori penganiayaan berat. Kemudian pada saat kejadian itu juga tidak ada yang dinamakan dengan upaya pembelaan diri. Jadi alasan upaya pembelaan diri terdakwa di sana tidak tepat. Si korban tidak melakukan perlawanan. Kemudian terdakwa datang secara mengendap-endap langsung membacok ke arah tubuh korban sebanyak lebih dari 2 kali. Malah korban sempat berteriak untuk minta tolong dan mengatakan pada terdakwa, "Kulo melu urimbah." Nah, jadi dengan tangannya diangkat, kemudian tangannya juga ditebas, dibacok karena di beberapa jari. Hal-hal yang memberatkannya itu pertama harusnya kan terdakwa dia dapat menghardik atau menghalau si pencuri tadi dengan tidak melakukan pembacokan. Cukup berteriak, "Awas, maling." Terdakwa juga tidak. Kami akan langsung konfirmasi pernyataan dari Kepala Kejari Demak kepada kuasa hukum dari Kasmito atau dalam hal ini merupakan terdakwa. Pak Haryanto, jaksa menilai bahwa Pak Kasmito tidak membela diri karena korban atau terduga pencuri tidak melakukan penyerangan. Benarkah bahwa korban tidak dalam kondisi terancam pada saat penganiayaan ini terjadi? Ya, baik. Sore, kami dari tim kuasa hukum Kasmito akan menyampaikan beberapa fakta persidangan dari kasus ini pertama kali terjadi di awal bulan September, di mana perkara ini bermula dari sebuah pencurian yang di sebuah kolam ikan, di mana Mbak Kasmito ini selaku orang yang menjaga dan diberi amanah oleh pemilik
kolam untuk menjaga setiap kolam tersebut. Namun di suatu malam di tanggal 7 September itu, karena sebelum-sebelumnya banyak kejadian pencurian di kolam, maka Mbak Kasmito pada saat itu memergoki ada seorang yang masuk ke pekarangan kolam dan melakukan aktivitas mengambil ikan di kolam tersebut. Lalu pengakuan Mbak Kasmito menyampaikan bahwa melihat hal tersebut, menyampaikan ada upaya Mbak Minto itu diserang pakai alat setrum listrik. Jadi Mbak Kasmito lebih tepatnya kalau dari kami ya ini membela, dan terjadilah sebuah proses penganiayaan tersebut. Namun proses ini berjalan 1 bulan kemudian, warga Pasir Mijen Demak itu menganggap bahwa kasus pencurian yang terjadi di kolam ikan tersebut sudah diproses. Namun ternyata tidak demikian adanya. Malah Mbak Kasmito yang waktu itu dimintai keterangan akan adanya kejadian itu dibui. Sudah 1 bulan tidak ada titik temu. Akhirnya dari warga meminta ke kami untuk mendampingi LP Demak Raya, diminta untuk mendampingi Mbak Kasmito. Lalu kita coba membedah perkara ini dari sudut pandang hukum sebab akibat, karena adanya sebuah hukum ada penganiayaan, adanya pencurian terlebih dahulu. Jadi Mbak Kasmito ini sebagai orang yang dimintai untuk menjadi Baik, Pak Haryanto, tadi Anda sebutkan bahwa ada upaya penyerangan dari korban. Artinya ada penyerangan yang dialami oleh Pak Kasmito. Refleks. Karena sebelumnya mau disetrum pakai alat pencari ikan itu, Mbak. Baik, apakah ada bukti yang bisa menguatkan terkait dengan informasi ini, Pak Haryanto? Ya, pengakuan dari Mbak Kasmito sendiri seperti itu. Dan di persidangan kemarin sebelumnya Mbak Kasmito juga menyampaikan hal serupa dan tidak berubah, karena ini itu kan korban dan pelaku saja yang tahu itu permasalahannya. Tidak ada saksi mata sama sekali permasalahannya pada saat peristiwa ini terjadi. Baik, dan Pak Haryanto, informasi yang kami terima bahwa laporan pencurian baru dilakukan oleh pemilik lahan 1 bulan setelah kasus penganiayaan ini terjadi. Mengapa kemudian kasus pencuriannya baru dilaporkan 1 bulan kemudian? Ya, bisa kami sampaikan di desa, khususnya di Pasir itu kan memandang bahwa ketika kejadian pencurian itu ada aparat penegak hukum, kepolisian, penyidik dan sebagainya olah TKP di sana menganggap bahwa pemilik ikan ini ya sudah, ini perkaranya pencurian itu sudah diproses. Orang tidak tahu hukum, orang desa jadi ya, tahunya sudah diproses hukum atas pencurian. Ternyata tidak demikian. Seperti itu. Baik, Pak Haryanto, apa kemudian langkah hukum selanjutnya yang akan Anda dan klien Anda lakukan setelah adanya tuntutan 2 tahun penjara? Ya, kami ingin melihat atau mengajak, karena satu, Mbak Kasmito ini lanjut usia. Usianya sudah 75. 75 kalau ditambah 2 tahun maka 77. Kalau sesuai dengan undang-undang tentang hak asasi manusia, setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan, perlindungan lebih dan karena kekhususan. Karena Mbah Minto ini sudah unggul. Kemarin saja saat sidang, Mbah Minto itu pendengarannya sudah nggak jelas. Ketika tahunnya ya 1 tahun, ternyata
2 tahun seperti itu. Baik, kami akan tunggu kelanjutan dari kasus ini. Terima kasih Pak Haryanto, kuasa hukum dari terdakwa Kasmito sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.